assalamualaikum semuanya, saya Iqbal, selamat datang di channel saya Ibzero. Pada review kali ini saya akan mereview Esa Figuart Ultraman Zero. Nah, Ultraman Zero ini adalah Ultraman yang berasal dari Land of Light. Dia adalah anak dari Ultra Seven yang debut di movie Ultra Legend Mega Monster Ultra Legend Galaxy yang rilis di tahun 2009 ya. Dan Ultraman Zero ini di mata fans itu dikenal sebagai anak emas Subraya. Kenapa? Karena dia selalu disayang Subraya sampai dibikin banyak filmnya dan terus dibikin banyak movie-nya ya. Wah, itu jadi bukti kalau Subraya sayang banget sama Ultraman Zero ya. Oke, kita langsung aja review figurnya. Kita mulai bahas dari boxnya terlebih dahulu. Tapi sebelum review boxnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa share. Oke, kita langsung aja review boxnya terlebih dahulu. Nah, ini ada boxnya ya. Ini dia pakai apa tuh? Pakai window apa tuh istilah boxnya tuh? Nah, jadi menandakan kalau pakai plastik seperti ini di boxnya dia tuh menandakan rilisan reguler ya. Soalnya kalau rilisan premium itu dia boxnya tertutup gitu. Jadi ini rilisan biasa ya, rilisan reguler. Saya beli ini di Facebook kalau nggak salah tahun berapa ya? Udah lama banget. Jadi udah berdebu gini ya. Ini tahun 2000 berapa ya? 2022 kalau nggak salah. Dan baru di review sekarang. Ini saya beli tuh dulu MISB harga 820 ya. Kalau nggak salah tuh di pasaran tuh MSB itu 900 dan saya hoki dapat di bawah 900 yaitu 820. Dan ya ini sudah tidak bersegel lagi dan tidak MSB lagi karena sudah saya buka, udah saya mainkan dan udah buat saya foto-foto. Oke, kita langsung aja review figurnya. Nah, di sini ada foto Ultraman Zero nya, dia lagi pose khasnya, foto bela dirinya, lagi pose bela dirinya. Di sini ada logo Ultraman Zero versi bahasa Jepangnya. Di sini ada tulisan Subraya bahasa Jepangnya. Tadi saya sempat private dan tulisannya masih Subraya. Dan tulisan designed by Tamashii Nation in Japan, Bandai Spirit, made in China dari 2019. Ternyata ini produkan tahun 2019 ya. Di sini ada foto, ada tulisan Ultraman Zero nya dan ada versi bahasa Jepangnya. Dan sini ada tulisan, ada logo Tamashii Nation stiker, Tamashii Nation Bandai Ultraman. Nah, di sini ada foto Ultraman Zero nya, foto figurnya, ada Esa Figuart, ada Ultraman Zero dan ada tulisan Jepang. Saya nggak tahu artinya apa karena saya 100% Indonesia bukan Jepang. Dan saya ada tulisan Esa Figuart Jepang, cincong kasih. Saya ada tulisan Ultraman Zero bahasa Jepang lagi sama bahasa Latin ya. Dan sini ada tulisan molding, movable, option part. Jadi ini foto preview figurnya. Jadi sini ada movable, jadi figurnya bisa digerakin. Molding artinya cetakannya lebih bagus ya, karena Esa Figuart jadi lebih bagus. Dan ada option part menandakan dia dapat aksesoris apa saja. Ternyata dia dapat pedang senjatanya, Ace Lagernya. Saya ada tulisan warning, ada logo Subraya nih, tapi kurang jelas tuh. Menandakan figur ini bukan KW ya, karena udah ada lisensi langsung dari Subraya. Dan saya ada tulisan find us on Facebook, Tamashii Nation on South Asia. Itu udah saya follow ya, itu FB-nya. Ada stiker Bandai Indonesia, ada stiker Bandai juga tapi ditimpa sama stiker SNI. Wah, ternyata SN itu suka nyimpan-nyimpan ya, kayak member tim Patex ya. Oke, di sana Esa Figuart bla 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 lagi dan ada tulisan Ultraman Zero Jepang lagi. Di sana ada foto Ultraman Zero lagi pose bela dirinya dan Ultraman Zero bahasa Jepang dan Esa Figuart lagi. Di atasnya cuman kayak gini. Dan sini karena dia modelan plastik clear gini, boxnya window apa gitu ya. Jadi kita bisa lihat langsung figurnya tuh dari luar gitu. Ternyata penampakan figurnya kayak gini ya. Oke, untuk boxnya sudah kita lihat semuanya, udah kita bahas semuanya dari bawah sampai atas sampai samping bla 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 nya. Kita akan lanjut ke sesi pembahasan aksesorisnya. Let's go. Oke, karena tadi saya sudah mereview boxnya ya, sudah bahas boxnya dari berbagai arah. Saya akan langsung saja bahas aksesorisnya. Jadi saya sudah mengeluarkan aksesorisnya dan memasangkannya di stand ya. Tapi saya kasih tahu ini standnya bukan dari Ultraman Zero ya, tapi dari figur lain. Jadi ya daripada tidak digunakan, jadi saya gunakan aja buat review. Buat itu majangin aksesorisnya biar lebih enak jelasinnya. Terus ini juga dapat surat cinta dari Bandai. Bukan surat cinta tapi surat buku manual. Jadi di sini ada instruksi cara masang aksesorisnya kayak gimana tuh. Lengkap cara pasang daging pedangnya gimana juga di tangannya tuh ya, bahasa Jepangnya tuh tulisan Jepang nama Ultraman Zero nya. Jadi sampingnya saja manual soalnya nggak terlalu penting ya, sudah tahu cara makainya gimana. Nah,
Di sini ada figurnya. Tuh, figur lagi berdiri, tapi ini kan lagi sesi aksesoris, jadi kita sesi bahas detail figurnya nanti ya. Nah, jadi sini part tangannya bejibun-jibun ya tuh. Gila, partnya bejibun-jibun ya. Walaupun risan reguler, tapi kesannya kayak premium bagi saya. Kenapa? Aksesorisnya banyak. Oke. Jadi saya akan bahas part tangan terlebih dahulu ya. Nah, jadi sini kalau kalian bisa lihat, sini ada part pitch, part pose pitch, membentuk jari dua gitu. Nah, jadi ada satu part tangan part pitch. Sini terus ada part tangan Zero lagi pasang sikap tarungnya ya, sikap bela dirinya. Kalau saya tanya ke teman saya yang mengerti bela diri, katanya ini namanya sikap tangan Hunggar ya. Kalau masalah dari kungfu, saya searching di internet ya, katanya Hunggar dari kungfu ya. Tapi karena saya tidak terlalu ngerti bela diri dan saya nggak terlalu percaya sama internet, jadi ya kalau kalian yang ngerti bela diri kalian bisa itu ya, apa tuh namanya, koreksi informasi saya lewat komen ya. Nah, di sini ada part tangan ini, part tangan terbuka gini, dia mungkin karena Zero-nya nangkap sesuatu gitu ya, jadi terbuka tangannya. Sini ada part tangan buat megang Ace Lager. Di sini juga sama, ada dua part, ada dua tangan buat buat megang Ace Lager. Tapi Ace Lager ada dua model. Nah, yang atas dipakai buat yang ini yang kayak pisau gini ya, ada dua gini ya. Sedangkan yang bawah ini dipakai yang buat digabungin Ace Lager jadi satu gini, namanya Zero Twin Sword. Oke. Terus di sini ada part tangan seperti sikap hormat gini ya, jadi kayaknya buat jurus. Jadi nanti disilangkan tangannya dan ngeluarin laser. Meskipun tidak dapat lasernya ya. Nah, di sini ada part tangan power timer nih. Agak ngebur nggak sih, ngebur ya. Bentar, saya coba fokuskan. Ini saya nggak pakai tripod ya rekamnya, jadi agak susah. Tripodnya rusak semua cuy. Nah, jadi seperti ini part power timer merah ya. Ketika Zero lagi berantem terus kehabisan energi, pasti power timer bakal berubah jadi merah kayak utang pada umumnya. Jadi seperti ini ya, kecil loh, jadi kawan hilang. Dan hati-hati ya kalau kalian beli SF Zero. Dan terus ini ada part lengan tambahan Ultraman Zero yang ada gelang Aegis, Ultimate Aegis nih. Jadi Zero dengan gelang ini dia bisa akses form Ultimate Zero nya ya, form armor Ultimate Zero yang bisa Zero gunakan untuk berpindah-pindah dimensi ya, keliling-keliling dimensi gitu ke universe itu apa tuh junior ya. Oh, bisa lah, bagus juga ya. Terus ini ada part Zero Twin Sword. Jadi ketika dua Ace Lager ini digabung, maka jadilah seperti ini. Nah, Zero Twin Sword ini bentuknya kayak bulan sabit gitu. Nah, dari belakang depannya kayak gini, dari belakang kayak gini. Dan ini ujungnya tajam ya tuh, agak tumpul, jadi rada sakit gitu kalau saya pegang. Nah, di sini ada Zero Twin Laser. Jadi ketika Zero masang dua Ace Lager ininya di dadanya, maka bakal ngebentuk seperti ini. Jadi ini digunakan Zero untuk menggunakan jurus Zero Twin Shot kalau nggak salah. Koreksi kalau saya ada salah ya. Dan ini ada Zero Slugger ya, Zero Slugger versi normal ya, tidak digabung atau apa. Jadi Zero gunakan ini untuk pisau gitu, buat nyerang musuh. Terus ini ada part kepala Zero tanpa Ace Lager ya, jadi kelihatan botak gitu ya. Tuh, dari samping, dari belakang ya kayak gini. Oke. Untuk hampir saja. Oke, untuk aksesoris sudah saya bahas dari part tangan, part senjata dan lain-lain. Saya akan langsung bahas detail figurnya. Let's go. Oke, karena saya sudah bahas aksesorisnya, saya akan bahas detail action figurnya ya. Jadi sini ada SAF Figuart Ultraman Zero nya ya. Nah, saya akan membahas dari atas sampai bawah. Jadi saya akan mulai dari kepalanya dulu. Jadi sini kepalanya. Nah, Zero tuh kayak bapaknya ya, dia punya Ace Lager ya. Tapi kalau bapaknya satu, kalau Zero punya dua Ace Lager ya tuh. 1, 2. Dan dia matanya kuning dan sama-sama punya Emerium Beam ya. Tapi ada yang salah ini. Kok Emerium Beamnya dia, kok dia warna hitam ya tuh? Bukan hitam tapi hijau gelap gitu. Tuh.
Tuh, hijau gelap bukan hijau terang, hijau muda, kenapa ya? Nah, terus dari sampingnya kayak gini, samping kepala dia ada garis putih gitu dari sini sampai leher. Terus dari belakangnya dia ada garis putih juga, terus ada siripnya gini dari kepala sampai pantat sini. Kalau versi kostumnya sih siripnya ini berfungsi sebagai resleting kostumnya ya. Nah, sampingnya juga gini sama aja sih. Nah, ini kepalanya nih Ace-Lagra nih kayak apa tuh ya, kayak tanduk naga gitu. Jadi kayak Zero tuh kayak bertanduk gitu. Kalau bapaknya lebih, kalau dipasang Ace-Lagra kayak lebih kayak prajurit gladiator Yunani kuno gitu. Nah, kepala sudah, saya akan bahas bagian dadanya. Jadi Zero tuh pakai vest kayak arm bapaknya juga, tapi modelnya punya Zero beda kayak punya bapaknya. Tuh, vest Zero beda gitu. Tapi tetap aja menggambarkan Zero tuh sebagai prajurit kayak Yunani kuno gitu. Tuh, emang mirip gitu sih. Nah, terus ada color timernya warna biru gini dan ada garis ngebentuk huruf V gitu ya tuh. Terus terbelah gini sama ini sama join tuh. Dari samping kayak gini ya tuh ada armor bahunya juga kayak gini dan ada ultimate Aegis-nya dan belakangnya kayak gini ya. Nah, armor ini bisa dicopot ya, terus dipasangin sama part jubahnya Ultraman Zero sama part ultimate Aegis ya, tapi karena saya nggak punya jadi saya nggak bakal copot ya. Nah, jadi kayak gitu detail tangannya. Nah, detail bawahnya Zero tuh garisnya cukup rumit ya tuh, cukup garisnya banyak juga tuh garis motifnya tuh. Tuh dari sini sampai kaki tuh, perpaduan merah dan biru dan silver. Tuh. Setahu saya ini desainernya tuh namanya Masayuki Goto ya. Masayuki Goto tuh desainer Ultraman zaman sekarang, yang mana style beliau tuh desainnya emang ribet desainnya. Jadi ya wajar aja garis Zero juga cukup ribet ya, karena itu udah ciri khas beliau tuh. Tapi ini bikin Zero-Man tambah keren ya tuh. Tuh dari sampingnya kayak gini garisnya ya, tuh sampai kaki. Dari sini juga kayak gini tuh. Nah kayak gini, jadi terkesan tajam gitu ya. Nah, jadi kakinya kayak gini ya tuh. Tuh pahanya kayak gini. Nah, tuh. Saya ada garis putih lagi. Dan bagian kakinya dia ada tulisan apa ini? Taruh kita tebalkan dulu ya. Kita fokusan, saya ada tulisan BSP Cina. Tuh. Alamat BSP Cina 24 bla bla bla, ada tulisan Subraya ya, tapi bahasa Jepang. Nah, oke, untuk detail kayak gitu ya. Detailnya cukup bagus. Ya namanya juga ori ya pasti bagus ya. Oke. Tuh. Saya suka perpaduan warnanya Zero karena warna favorit saya tuh kalau nggak merah ya biru ya. Tapi karena Zero juga menggabungkan warna dua favorit saya, jadi makanya saya favoritkan Zero sebagai Ultraman favorit saya. Mantap. Emang cocok jauh Ultraman Zero ini sebagai anak emas karena desainnya bagus dan ganteng dilihatnya. Oke, untuk detailnya udah saya bahas ya, saya akan bahas aksesor lagi, artikulasinya. Let's go. Oke, karena tadi sudah bahas detail dan aksesoris, saya akan langsung aja bahas aksesorisnya. Jadi sini ada Ultraman Zero-nya. Saya akan bahas dari kepala terlebih dahulu. Jadi kepalanya bisa diputer kayak gini. Tuh, bisa diputer 360 derajat, tapi agak kalang sama siripnya ya. Jadi diputar kayak ada ini tuh, ada agak lambat tuh karena kalang sama ini sirip atas tuh, agak sedikit susah. Terus bisa diangkat kepalanya gini, bisa lihat ke atas tapi cuma sampai segini doang ya, bisa lihat ke bawah sampai segini juga tuh, atas bawah juga bisa. Bagian bahunya nih face-nya bisa diginiin ya, bisa diginiin. Tangan bisa diputer, puter, bisa diangkat dan bisa ditekuk. Dan ini juga bisa diputer juga ya tuh. Tangan kiri juga sama, bisa diputer, diangkat, ditekuk. Bagian badan ini bisa
putar segini doang ya. Terus bagian kakinya, kaki bisa diangkat kayak gini, bisa ditekuk, bisa diputar juga tuh, bisa ditekuk juga tuh. Jadi kayak gini, kaki sini juga sama tuh, bisa diangkat, bisa diputar, bisa ditekuk, bisa ditekuk. Nah, jadi artikulasinya cukup bagus ya SAF-Zero ini. Kita tes dulu ya keletoyannya, apakah letoy figurnya. Ya, ini cukup letoy karena saya sering banyak gerak ya waktu foto-foto. Pas setelah beli itu saya banyakin gerak biar bisa di foto-foto, jadinya ngaruh ke letoy figurnya ya. Tapi untuk tangannya nggak letoy ya, tangannya aman, masih seret, sedikit seret tuh. Oke, aduh terus oke. Untuk artikulasi ya seperti itu ya, bisa kalian lihat tadi semua bagian badannya bisa digerakin. Dan ini kenapa ini? Oke, untuk dari segi artikulasi cukup bagus ya, tidak ada artikulasi yang bermasalah, kecuali kepala tadi ada sempat halangan tuh karena siripnya tuh, jadi pas dipakai buat motor 360 derajat agak susah ya tuh, butuh usaha ekstra sedikit. Nah, oke, coba kita pose andalannya gimana nih, pose lagi ninju coba. Oke, sepertinya dibikin mose-mose juga enak tuh Ultraman Zero tuh. Tuh, dipakai buat tendang. Bisa juga. Wah, terbaik emang Ultraman Zero nih artikulasinya. Cuats. Tuh. Oke. Dari segi artikulasi sudah, saya akan langsung aja kasih penilaian untuk figur ini. Ntar dulu saya pajang dulu ya figurnya ya. Taruh. Oke, langsung saja ke penilaiannya. Let's go. Oke, jadi sebelum saya kasih penilaian, saya pengen ngasih kelihatan perbandingan Zero dengan mainan set juniornya ya. Itu ada SAF Ultraman X Bootleg yang berapa minggu lalu saya review. Terus ada Ultraman Z yang belum saya review, mungkin kapan-kapan saya review lah. Jadi Zero cukup ganteng ya kalau disandingin sama junior-junior ya, meskipun X ini KW tapi ya dia tetap senior, junior Zero ya. Nah, terus ini Zero ini tingginya sekitaran 15 cm ya, jadi ya kayaknya cukup tinggi ya Zero ini. Tuh soalnya tuh, atau mungkin hanya pengaruh angle kamera video saya yang membuat Zero kelihatan lebih tinggi ya. Oke, kita sambungkan figur itu apa tuh junior Ultraman Zero ini, New Gen Ultraman. Saya akan saja kasih penilaian untuk figur Ultraman Zero ini ya. Taruh di pause dulu biar keren ya. Nah, untuk dari segi aksesoris saya cukup puas sih, karena aksesorisnya melimpah ya. Ada dapat senjata iya, dapat kepala iya, dapat ini tangan pengganti juga iya, dapat part tangan banyak juga iya. Ya meskipun tidak dapat laser, saya cukup dipuaskan dengan part-part yang saya dapatkan itu ya. Terus untuk dari segi detail ini cukup bagus, beneran nggak bohong. Warna birunya cakep, warna merahnya juga cakep ya. Kalau dibandingin sama Z Alpha S ini merah birunya, ini kayaknya Z agak pudar ya. Jadi waktu awal apa ya, sebenarnya agak mirip sih warna merah birunya, cuman lebih bagusan Zero ya. Tuh, warna silver juga cukup bagus ya, detail armor juga bagus, terus detail garis motif yang tajamnya juga bagus-bagus ya tuh, apalagi detail matanya. Cuman saya agak kurang aja sama detail emerium, lampu emerium di backnya ini, kenapa nggak hijau terang gitu. Untuk dari segi artikulasi ini bisa dilakuin apa aja, bisa dibikin ngapain aja itu, bisa dibikin gerak tuh, bisa dibikin gini, bikin gini, dibikin sedikit rendang juga bisa, jadi kayak gini juga bisa.
artikulasinya bisa banyak ya, cukup banyak ya. Jadi kita bisa ngapain aja dengan figur ini, bisa digerakin sesuai imajinasi kita. Jadi ya, saya cukup puas juga dengan artikulasi dari SAF Ultraman Zero ini. Dan untuk nilai SAF ini saya kasih nilai berapa ya? 9/10. Saya kurang puas sama jidat di ini kepalanya doang, sama apa tuh namanya, nggak dapet part laser. Tapi saya cukup puas sama part lainnya ya, meskipun ada kecewa sama part lasernya. Aduh, kayak nanggung aja gitu. Oke, segitu aja video reviewnya. Saya Ibral selaku pemilik channel ini mohon maaf bila saya masih ada patah-patah saat berbicara ya. Saya masih ada gugup karena udah lama nggak bikin video ya. Oke, saya akhiri video dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Yeah!